Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal anam wa qaddara arzaqahum min fadlihi wa bayyanal halala wal haram. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh al-mukhtasu bi mazidil ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dabil fadli wal in'am. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita terus memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam pujian yang sesungguhnya, yakni memanfaatkan nikmat yang telah diberikan kepada kita kepada yang setujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perang suci Ramadan yang terkenal dengan sebutan perang akbar melawan nafsu belum lama kita tinggalkan. Gema Ramadan masih terdengar sayup dan pesan suci penuh rahmat masih terasa hangat di dada setiap muslim. Hari kemenangan Idul Fitri juga masih bersemi di lubuk hati setiap mukmin. Di mana dan kapan saja mereka bertemu, senyum ukhuwah masih terhias di wajah mereka. Rasanya tidak ada lagi kesalahan yang belum termaafkan dan tidak ada lagi dosa yang belum terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah terkikis habis oleh Ramadan dan Idul Fitri yang barusan meninggalkan kita. Namun di balik itu ma'asyiral muslimin, masih sangat disayangkan ada sebagian saudara-saudara kita yang mengaku Islam tapi tidak mau peduli dengan kesempatan Ramadan itu untuk melatih nafsunya, mendidik dan mengarahkannya. Mereka membiarkan dirinya dikeroyok habis-habisan oleh musuhnya sendiri. Artinya mereka bukan saja tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan mengeluarkan zakat, melainkan terang-terangan melakukan pelanggaran di bulan Ramadan itu. Bulan yang sepatutnya dimanfaatkan untuk menghabiskan atau mengkikis habis dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah digunakan untuk menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dikeroyok habis-habisan oleh musuhnya, itu namanya teraniaya. Maka orang yang dikeroyok habis-habisan oleh nafsunya disebut menganiaya dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi besar Muhammad SAW telah menegaskan bahwa menghadapi nafsu adalah perang akbar. Tapi kebanyakan orang tidak mau peduli dengan peringatan itu. Bahkan mereka lebih percaya kepada bisikan nafsunya, bisikan musuhnya sendiri. Maka tidak heran kalau mereka juga yang semakin bingung menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Mereka tidak sadar bahwa musuhnya yang bernama syaitan telah bergabung dengan dirinya atau hawa nafsunya dan memperdayakan dirinya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran empuk syaitan. Mereka telah menjadi bulan-bulanan syaitan. Mereka terombang-ambing mengejar berjuta keinginan syaitan. Mereka terlunta-lunta mendukung program syaitan. Karena memang mereka lebih suka kepada bisikan syaitan. Darah menetes demi membantu perjuangan syaitan. Berjuta uang yang habis untuk kesenangan syaitan. Maka syaitan pun semakin berpeluang memperdayakan manusia. Akhirnya banyak orang yang telah terjebak ke lembah kehinaan berkepanjangan. Bahkan lebih hina daripada binatang. Hal itu telah nyata disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walhum a'yunun la yubsiruna biha, walhum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Telah kami campakkan ke dalam jahanam banyak jin dan manusia karena mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan suara kebenaran atau seruan kebenaran. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka lengah terhadap tipu daya setan. Mereka tergiur oleh bujuk rayu setan. Mereka tidak menjadikan setan sebagai musuh utama. Bahkan mereka menjadikan setan sebagai teman seperjuangan. Akhirnya mereka benar-benar telah menjadi pelayan setan yang setia. Akibat kelengahan mereka itu ma'asyiral muslimin, maka mereka jualah yang menderita batin yang berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang fisik mereka pun menjadi sakit akibat memperturutkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita mau sadar dalam hidup ini kita tidak perlu mencari musuh. Sebab musuh kita sudah disiapkan Allah sebelum turun berjuang. Bahkan Allah sendiri telah memberi informasi kepada manusia bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Setan itu pemimpin orang-orang yang tidak beriman. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Jadikan setan itu sebagai musuhmu yang utama. Inilah informasi dari penguasa alam semesta tentang keberadaan setan dan pengikut-pengikutnya. Tapi kita tidak mau peduli. Kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau melihat. Kita tidak mau sadar bahwa informasi itu memberi peringatan agar kita lebih berhati-hati dalam hidup ini. Karena di mana-mana ada setan. Di hampir semua sektor kehidupan dan semua kegiatan ada setan yang tak kelihatan maupun yang berkaki dua. Allah dan Rasulnya juga telah memberitakan bahwa setan itu sangat licik permainannya dan sangat lihai tipu dayanya. Dia lebih licik daripada penipu ulung dan lebih lihai daripada kaum munafik. Di antara keunggulannya ialah bahwa setan itu tidak pernah mengenal putus asa, tidak pernah mengenal rasa kalah dalam perjuangan. Dia memiliki bermacam-macam strategi dan menyerang dari berbagai sisi. Bahkan dia mampu menjadikan manusia sebagai kader utama dalam menjalankan cita-cita dan program setan, laknatullah alaih. Sementara kelemahan manusia terlalu banyak. Mereka cepat putus asa apabila menemui kegagalan. 1-2 kali menyerang tidak berhasil, terus mereka kembali dan menyerah. Kalau ada teman yang memiliki kelebihan, teman yang lain iri hati dan langsung menggunting dalam lipatan. Maka kesempatan itu sekaligus dipergunakan atau diperkuat posisi setan dalam memanfaatkannya untuk membabat habis musuh-musuhnya di dunia ini. Keunggulan lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa setan itu sangat kokoh persatuannya, tidak mudah cerai-beraikan. Setan memang mempunyai partai ataupun kelompok, tapi bukan untuk saling menjatuhkan, saling menghujat seperti apa yang ada pada diri manusia, melainkan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kelemahan manusia lainnya yang sangat disesalkan ialah mereka membantu perjuangan musuh-musuhnya. Betul mereka berada dalam barisan manusia, tapi mereka justru memperkuat serangan setan. Artinya mereka sendiri yang menipukan atau yang meniupkan perpecahan. Mereka saling membenci, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh teman seiring dalam seperjuangannya. Sekali lagi mereka tidak sadar bahwa justru mereka yang menderita selama-lamanya. Namun bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak perlu khawatir. Ada satu kelemahan setan yang sekaligus sebagai alat vitalnya manusia,
yaitu bahwa mereka atau setan selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci dan dilaknat sebagai penghuni neraka nomor 1. Berarti setan tidak memiliki peluang untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sudah pasti setan tidak bisa mendapatkan bantuan Allah sedikit pun. Inilah satu-satunya kesempatan bagi orang-orang yang beriman. Satu tapi sangat dahsyat. Satu tapi itulah nuklirnya orang yang beriman untuk menghancur lumatkan kekuatan setan. Orang-orang beriman memiliki peluang besar untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berarti mereka bisa mendapatkan kasih sayang Allah, sekaligus bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu kekuatan yang kita abaikan selama ini. Allah membenci setan, yang berarti setan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia berhasil, itu hanya karena kelicikannya dan juga karena kelengahan manusia itu sendiri. Atau lebih tegas lagi, bahwa karena manusia tidak menjadikan setan sebagai musuh utama di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang beriman memiliki modal yang tidak bisa dimiliki oleh setan. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Gunakanlah kasih sayang dan bantuan Allah untuk mengalahkan setan. Berusahalah terus untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah dan lakukan atau tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjerumus ke dalam dosa, segeralah kembali dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak sempat berperan lebih jauh lagi. Hal itu juga sebagai upaya mematahkan strategi setan, sebab setan sangat terpukul jika ada orang yang terjerumus langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berusaha mati-matian untuk menjerumuskan manusia. Begitu minta ampun langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lain dan langsung berdamai. Sungguh setan sangat terpukul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melaksanakan perbuatan keji serta mendolimi dirinya sendiri, dzakarallahu, segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merenungi kebesaran Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengeluh dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dzikrullah. Kalau dzikir kosong, pasti setan menyergap. Maka untuk itu tidak terjebak. Maka untuk tidak terjebak, basahilah lidah dengan dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padatkan hati dengan dzikrullah, penuhilah pikiran dan renungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya dzikrullah ma'asyiral muslimin, maka salat itu pun justru dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesudah salat pun masih dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan betapa pentingnya dzikrullah dalam mengamankan diri dari serangan-serangan setan dan pengikutnya. Menganggap enteng dzikir berarti memberi peluang bagi setan. Dengan selalu berzikir kita aman dari setan dan sekaligus mengadakan kontak langsung dengan penguasa alam, penguasa bumi dan langit, penguasa setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah terlihat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, setan pun enggan menggoda kita, sebab memang dia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Dia tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk menjerumuskan manusia. Sekali lagi, hanya karena kelicikan setan dan kelengahan manusia, setan bisa menggoda kita semua. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Marilah kita gunakan potensi dzikrullah yang kita miliki ini untuk menyerang habis-habisan musuh kita. Begitu tidak ada kegiatan, segera gunakan lidah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling vital untuk diawasi ialah hati dan pikiran kita. Jangan dibiarkan pikiran ini kosong dengan renungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiarkan terisi dengan angan-angan, apalagi merenungi kesalahan dan kekurangan orang lain. Itu semua justru memperkuat strategi setan. Maka hindarilah akal pikiran dengan semua yang disenangi oleh setan. Setiap ada perasaan membenci orang lain, hati-hatilah. Sesungguhnya perasaan itu adalah bisikan iblis laknatullah. Segera pikirkan untung rugi dan dalam pertikaian itu, agar kita tidak terjebak pada permusuhan yang tidak ada habis-habisnya di dunia ini. Sebab kalau kita terjebak kepada pertikaian yang terus-menerus, sesungguhnya kita sendirilah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rumah tangga kita terbengkelai, urusan anak-anak kita terabaikan, urusan ekonomi kita sendirilah yang akan menjadi morat-marit dan berantakan di dunia ini. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap apa saja yang arahnya selain Allah adalah proyek setan. Setiap perkataan dan perbuatan, setiap gerakan dan langkah, setiap hayalan, pikiran dan perasaan yang arahnya selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah proyek setan. Semua aktivitas yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah strategi setan. Maka waspadalah, waspadalah kita semua menghadapi godaan setan. Marilah kita jaga hubungan sesama manusia. Jangan ada perasaan benci kepada siapapun, sebab membenci sesama sama dengan mencari musuh. Sungguh setiap orang yang memiliki musuh, sesungguhnya dialah yang paling menderita di dunia ini. Makin banyak musuhnya, makin lengkap penderitaannya yang ada di dunia ini. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita agar kita jangan suka mencari musuh dalam hidup ini. Akan lebih baik lagi bila seseorang memiliki hati yang sabar dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Sebab memaafkan kesalahan orang lain itu hakikatnya adalah pemberani yang paling berani. Sebab dia telah menundukkan musuh yang sulit dikalahkan, yaitu nafsu amarahnya. Semoga dengan selalu mewaspadai godaan-godaan setan, kita akan aman dari serangan setan dan pengikut-pengikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, salimna wal muslimin aghlib man fatanani. Allahumma ya Allah, salimna ya Allah min fitnatid dunya. Salimna ya Allah min fitnati hadha zaman. Salimna ya Allah min aldabil qubur. Salimna ya Allah min aldabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة